Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini kita akan Ibu akan membahas beberapa pertanyaan, perwakilan 3 pertanyaan dari teman kalian untuk Ibu bahas di pertemuan kali ini. Untuk di semester 2 ini akan ada 2 materi ya. Yang pertama mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Ibu sudah minta kalian untuk mengunduhnya, kemudian bisa kalian pelajari dan memberikan pertanyaan atau masukan. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan kita akan bahas. Yang pertama dari Norma Hayati dari PS2. Apa sih konflik realistis sama non realistis? Konflik realistis tahu ya, nyata, yang dia atau bisa nyata, jelas, atau masuk akal. Dan kalau non realistis adalah konflik yang sebenarnya tidak nyata. Mungkin juga kalau kita melihat konflik ini seakan-akan bertanya, ini konflik apa sih sebenarnya? Gak jelas tadi, dan gak nyata, gak masuk akal gitu. Contohnya adalah konflik yang realistis ini adalah konflik. Untuk contoh yang konflik realistis adalah konflik yang mungkin bisa kita alami, yang sering kita alami sehari-hari. Misalnya konflik ketika dengan orang tua tidak diperbolehkan pergi keluar, atau ketika ada pedagang yang merasa dirugikan karena aturan PSBB yang sekarang ganti nama jadi PKMM atau apa itu, adalah suatu konflik yang dialami oleh dua belah pihak yang kelihatannya jelas. Kalau dia hubungannya dengan pendapat dari Louis Althusser ini, konflik muncul karena adanya pertanyaan dari lapisan bawah yang mempertanyakan legitimasi dari sumber-sumber langka. Apa sih sumber yang langka ini? Kalau di konteks kita di satu ya batu bara. Kalau misalnya ini adalah suatu sumber langka, karena ini kan nantinya nggak bisa diperbarui. Konflik terjadi dari pemilik dengan pekerja, misalnya terkait dengan upah atau jam kerja. Konflik nyata ini atau konflik realistis. Dan bagaimana dengan konflik non realistisnya? Kalau dalam buku dijelaskan bahwa konflik non realistis ini merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Bagaimana cara meredakan ketegangan antar pemilik pekerjaan dan pemilik perusahaan dengan pekerjanya? Bagaimana dengan cara non realistis? Mereka bisa menggunakan bantuan dari orang-orang pintar, ataupun mungkin hal-hal yang kecenderungannya adalah gaib. Itu dari satu sisi. Kemudian di penjelasan yang lainnya, non realistis ini yang tidak jelas ini apa sih? Konflik yang nggak jelas. Misalnya kita melihat pernah kalian mungkin mendengar ya, Lutfi siapa itu yang menyatakan bahwa dia nggak suka atau dia memprotes penggunaan kata anjay oleh masyarakat. Dan ini bagi beberapa orang nggak ada. Ini kenapa orang ribut karena si Lutfi ini? Orang nggak paham gitu. Orang nggak, ini kok seperti konflik yang nggak jelas gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rahmi terkait dengan primordialisme. Primordialisme ini adalah suatu ikatan atau suatu sifat kedaerahan yang dibawa sejak dulu. Dan kenapa ini ada dalam Indonesia? Ya, kita tahu masyarakat Indonesia ini kan homo heterogen, majemuk, banyak sekali bedanya, memiliki sifat kedaerahan yang mereka bawa sejak dulu. Bagaimana sih perilaku orang Sunda, Betawi,
Kan masing-masing punya sifat yang masih beda. Jawa, Banjar, Bugis, masing-masing. Ketika mereka berkumpul dalam suatu lingkungan yang sama, biasanya disadari nggak disadari ini akan muncul primordialisme, sifat kedaerahan. Entah dia cara ngomongnya, pola pikirnya, cara berpakaiannya. Dan ini kalau dikaitkan dengan konflik, maka bisa saja terjadi konflik karena adanya perbedaan ini tadi. Kalau setiap orang lebih menonjolkan kedaerahannya dan gak ada yang namanya kompromi, toleransi, tenggang rasa, ya sudah, konflik ini gampang sekali muncul. Itu ya. Terakhir dari Armita Putri, konflik itu ada tujuannya yang dicapai, ada perbedaan dan sebagainya. Demo 20 Oktober mahasiswa menolak Omnibus Law termasuk konflik. Ya benar, karena adanya pertentangan ya antara mahasiswa yang menolak Omnibus Law, kemudian sayangnya yang menolak ini dihadapkan pada polisi. Dan apakah perbuatan polisi yang menembakkan gas air mata saat demo ini kekerasan? Kita perlu melihat pengertian dari kekerasan dulu. Kalau menurut teori konflik, mana ya? Nah ini nih, kekerasan yang berasal dari bahasa Latin vis, kekuatan, kehebatan, latus, membawa. Nah biasanya menekan pihak lawan, melibatkan kekuatan fisik, mengakibatkan kerugian. Kekuatan fisik apa kekuatan fisiknya? Mereka polisi ini punya gas air mata. Fisik ya. Kemudian ada kerugiannya. Mahasiswa ya kalau kena gas air mata ya masih lumayan lah kalau gas air mata, bagaimana dengan kalau peluru? Nggak kebayang ya. Nah termasuk benar ini adalah termasuk kekerasan. Kadang kala orang-orang menyebutnya kekerasan yang dilakukan oleh negara, karena ini kan kalau secara head to head itu kan polisi ini kan punya peralatan lengkap, sementara mahasiswa ini kan nggak ada. Yang boleh bawa senjata tajam, senjata api, kemudian peralatan ini adalah aparat. Nah sementara kalau mahasiswa kan nggak bisa. Kalau pembawa berarti mereka ilegal. Nah kalau ini dihadapkan tentu saja nggak head to head kan, nggak imbang. Dan apakah demo yang disampaikan oleh mahasiswa ini perlu dilawan dengan kekerasan? Dan kita nggak tahu, sekali lagi nggak tahu situasinya di sana. Tapi yang jelas adalah ketika orang-orang ini berkerumun, kalian masih ingat ya, kelompok sosial berkerumun dalam suatu tempat, ini akan namanya kontrol ini akan susah. Orang nggak akan kerumunan ini dia ciri-cirinya adalah sulit untuk dikendalikan. Dan karena masanya banyak, lebih berani. Sedikit sekali adanya provokasi atau adanya memancing, maka kemungkinan untuk anarkis ini tinggi. Sama ya, kalau anarkis dibalas dengan kekerasan juga nggak bisa. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwa aspirasi yang disampaikan apakah perlu sampai pada tindakan perusakan, tapi apakah perlu juga tindakan penyaluran aspirasi ini dihadang dengan senjata lengkap. Saya rasa ini juga menjadi PR bagi kita bersama. Oke, demikian untuk jawaban dari Ibu yang terkait dengan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dari teman kalian. Minggu depan Ibu akan mulai membahas tentang materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.